Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang dipelajari hari ini bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, coba Pak Guru lihat semangatnya gimana. Tepuk pramuka. Bagus. Semangat semua ya. Baik. Sekarang Pak Guru tanya. Coba angkat tangan, siapa di sini yang ikut pramuka? Alhamdulillah, banyak yang ikut ya. Alhamdulillah. Kenapa Pak Guru tanya? Ini karena ada kaitannya dengan pelajaran hari ini, yaitu PKN tentang organisasi yang ada di lingkungan sekolah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui teks bacaan, siswa dapat menjelaskan pengertian organisasi dengan kalimat sendiri. Yang kedua, melalui teks bacaan, siswa dapat menjelaskan pengertian organisasi yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga yaitu melalui teks bacaan, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis organisasi yang ada di lingkungan sekolah. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Coba semua buka bukunya yang Pak Guru kasih dan kalian baca. Sudah semua? Alhamdulillah pintar. Coba Pak Guru tanya, di situ kalian melihat apa? Pintar, bermacam-macam gambar organisasi. Sudah. Sekarang Pak Guru jelaskan tentang organisasi di lingkungan sekolah. Organisasi di lingkungan sekolah tadi adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari sekelompok manusia yang diatur untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Di sekolah ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, dan lain-lain. Mereka semua memiliki peran dalam organisasi sekolah. Adapun peran murid adalah warga sekolah. Organisasi sekolah itu bisa terjadi di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Contohnya seperti apa tadi? Pinter. Kerja kelompok. Ada yang menjadi penulis, ada yang bagian wawancara, ada pula yang bagian pelapor. Jika penugasan yang diberikan oleh ketua itu jelas, maka masing-masing anggota yang bertugas akan berjalan dengan baik. Tujuan belajar kelompok adalah untuk mempermudah dalam belajar. Jadi itu penjelasan dari kerja kelompok. Yang kedua yaitu organisasi kelas. Pasti semua kelas terdapat organisasi atau struktur organisasi kelas. Organisasi kelas disusun pengurus kelas diharapkan mempermudah dalam kegiatan di sekolah. Dengan adanya pengurus kelas, urusan-urusan kelas bisa ditangani oleh siswa. Ada yang bertugas sebagai ketua kelas, wakil, ada pula bendahara, sekretaris, dan anggota lainnya. Selain itu, dilengkapi pula dengan 5K yang terdiri atas kebersihan, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan ketertiban. Tujuan organisasi kelas adalah untuk mempermudah semua kegiatan yang ada di kelas. Itu pengertian dari struktur organisasi kelas. Nah, yang ketiga yaitu pramuka. Itu sudah saya tanyakan, apakah semua ikut pramuka? Alhamdulillah banyak yang ikut ya. Organisasi kepramukaan. Kegiatan pramuka dilaksanakan mulai dari tingkat sekolah maupun tingkat internasional.
ada pimpinan regu yang sering disebut dengan pinru. Pimpinan regu yang sudah ditunjuk oleh kakak pembina atau kelompoknya ini harus bisa menjadi panutan, harus bisa membagi tugas kepada anggotanya. Tujuannya adalah untuk melatih organisasi dan bekerja sama dalam berkelompok. Itu penjelasan dari organisasi kepramukaan. Yang keempat yaitu OSIS. OSIS ini organisasi OSIS ini khususnya dibentuk di sekolah dengan tujuan untuk melatih anak-anak dalam kepemimpinan. Untuk itu, tidaklah heran bila bagi pengurus ada pembekalan yang disebut dengan latihan dasar kepemimpinan atau disingkat dengan LDKS. Dalam LDKS siswa dibimbing oleh bapak dan ibu guru dalam hal berorganisasi yang baik. Ada materi kepemimpinan atau leadership, ada latihan komunikasi, latihan pemasaran dan lain-lain. Itu penjelasan dari organisasi intrasekolah atau OSIS. Yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah untuk melatih siswa dalam berorganisasi dan bertanggung jawab. Pengurus dan anggota berasal dari siswa sekolah tersebut dan dibina oleh guru. Itu penjelasan dari organisasi koperasi. Nah, Pak Guru sudah jelaskan macam-macam organisasi. Dari penjelasan tadi apa ada yang perlu ditanyakan? Paham semua ya? Alhamdulillah. Baik, coba sekarang Pak Guru buatkan kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Baik. Tugas hari ini adalah kalian harus berdiskusi untuk mengidentifikasi organisasi di lingkungan sekolah. Dan nanti kalian sebutkan pengertian dan tujuan dari organisasi yang ada di sekolah yang telah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah data terkumpul anak-anak, silakan tulis hasil diskusinya pada lembar kerja yang Pak Guru berikan tadi. Silakan. Bagaimana anak-anak? Apa sudah selesai semuanya? Kelompok 1 sampai kelompok 6? Baik, sekarang waktunya kalian presentasi hasilnya di depan kelas. Nah, baik anak-anak, sudah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, baik anak-anak, sudah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Sekarang Pak Guru memberikan kesempatan bertanya kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusinya. Apa ada yang perlu ditanggapi? Tidak, semua sudah jelas ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini sudah menanggapi hasil diskusi atau kerja kelompok dengan baik. Baik, saya simpulkan. Organisasi tadi, macam-macam organisasi yang ada di lingkungan sekolah tadi ada berapa macam? Ada 5. Yang pertama yaitu organisasi kerja kelompok, organisasi kelas atau struktur kelas, organisasi apa itu tadi? OSIS, organisasi kepramukaan, organisasi operasi. Sudah. Baik anak-anak, sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, SD kelas 5 yang Pak Guru banggakan, marilah kita tutup pelajaran dengan bacaan Alhamdulillah.
Sebelum kalian pulang, marilah kita berdoa dulu agar ilmu tadi bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.